Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you will fine every day. Anak-anak, masih tetap semangat ya belajarnya. Anak-anak, today we will study about preposition. Masih ingat pelajaran tentang preposition? Di kelas 4 sudah pernah loh belajar tentang preposition. Kelas 4 pernah, kelas 5 juga pernah belajar tentang preposition. What is the preposition? Apa itu preposition? Preposition is linking word. Preposition adalah kata penghubung yang merangkai sebuah kalimat. Anak-anak, apa saja kata preposition itu? Yang pertama adalah on, yang artinya di atas. Selanjutnya in, yang artinya di dalam. Above, yang artinya di atas, benda tidak menempel. Yang selanjutnya adalah between, yang artinya di antara. In front of, artinya di depan. Beside atau next to, yang artinya di samping. Kemudian behind, yang artinya di belakang. Jadi, kata yang termasuk dalam preposition adalah on, in, above, between, in front of, beside, next to, dan yang terakhir adalah behind. Coba anak-anak, sekarang kita lihat, perhatikan. Ada dua kata yang artinya sama-sama di atas, on sama above. Apa bedanya? Jika on, contoh kalimatnya adalah the book is on the table. Buku berada di atas meja, jadi bendanya menempel. Sedangkan above, contoh kalimatnya adalah the bird is flying above the roof. Burung terbang di atas atap. Jadi, bendanya tidak menempel. Bisa ya? Ngerti ya maksudnya? Bedanya antara on sama above? Oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Preposition bisa dipakai untuk apa saja? Yang pertama adalah menunjukkan letak suatu benda. Yang kedua, menunjukkan suatu tempat atau dena. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan tentang preposition, ada baiknya kita belajar dulu tentang bagaimana cara menanyakan letak benda atau letak suatu tempat. Yang pertama, contohnya, where is the book? Di mana bukunya? Where is the ball? Di mana bolanya? Where is the post office? Di mana kantor pos? Where is the museum? Di mana museum? Nah, ini tadi adalah bagaimana caranya jika kalian ingin menanyakan letak suatu benda kepada seseorang. Bisa menggunakan where is the book, where is the ball, where is the post office, atau where is the museum. Sekarang kita lanjutkan. Preposition untuk menunjukkan letak suatu benda. Bagaimana caranya? Yuk kita pelajari. Ustazah punya gambar bola yang letaknya ada bermacam-macam. Ada di dalam, di atas, di bawah, di samping, di belakang, di depan, dan di antara. Sekarang yang pertama adalah di dalam. Kalimatnya bisa menggunakan the ball is in the box. Bola berada di dalam kotak. Yang kedua adalah on. The ball is on the box. Bola berada di atas kotak. Yang selanjutnya, bola berada di bawah kotak. Kalimatnya adalah the ball is under the box. Bola berada di bawah kotak. Yang selanjutnya, bola berada di samping kotak. Kalimatnya adalah the ball is next to the box. Bola berada di samping kotak.
Coba anak-anak ingat, tadi selain next to bisa menggunakan apa yang artinya di samping? Iya, beside. Bisa diganti dengan the ball is beside to the box. Kemudian yang selanjutnya adalah behind, di belakang. Kalimatnya, the ball is behind the box. Bola berada di belakang kotak. Sekarang selanjutnya, the ball is in front of the box. Bola berada di depan kotak. Selanjutnya, bolanya berada di mana? Ya, bolanya berada di antara kotak. Kalimatnya adalah the ball is between the box. Bola berada di antara kotak. Nah, ini tadi adalah contoh kalimat menggunakan preposition yang menunjukkan letak suatu benda. Sekarang kita akan belajar tentang preposition yang digunakan untuk menunjukkan suatu tempat. Di sini Ustazah punya gambar denah yang di situ ada beberapa gedung, pertokoan, sekolah, dan lain-lain. Sekarang kita buat contoh kalimat yang pertama. The post office, kantor pos. The post office is beside the hospital. Kantor pos berada di sebelah rumah sakit. Atau bisa juga beside diganti dengan next to. Jadi bisa the post office is next to the hospital. Oke. Contoh yang kedua. The museum is between the bookstore and my school. Museum berada di antara bookstore, toko buku, dan sekolahku. Contoh yang ketiga adalah the apartment is in front of the drugstore. Apartemen berada di depan apotek. Contoh yang selanjutnya adalah the art shop is on Rajawali Street behind the car center. Art shop berada di Jalan Rajawali behind di belakang car center. Art shop berada di Jalan Rajawali di belakang car center. Baik anak-anak, itu tadi beberapa contoh kalimat yang menggunakan preposition untuk menunjukkan suatu tempat. Nanti anak-anak bisa melihat denah ini dan bisa praktek membuat kalimat yang menggunakan preposition untuk menunjukkan suatu tempat. Dari sini sudah mengerti ya anak-anak ya? Jika kalian belum paham, bisa melihat video ini dari awal lagi ya, dari awal sampai akhir. Untuk kalian bisa memahami lebih dalam, tugas kalian adalah please write the subject matter on your book. Tugas kalian adalah menulis materi-materi di video tadi di buku bahasa Inggris kalian, di buku catatan kalian. Oke anak-anak, sudah mengerti? Sudah jelas ya tugasnya? Oke anak-anak, that's all for today. See you next time. Thank you for your nice attention. Thank you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.